Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda semuanya, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran Tsaqofah Akidah ya. Materi yang ke-10, kita akan membahas tentang menjadi mukmin yang cerdas. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, nanti daripada Ustadz lupa menyampaikannya, ingat minggu depan kita latihan 2 Tsaqofah Akidah. Oke? Baik, kita berdoa dulu. Wahid, Isnain, Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga sehat selalu, semoga mudah dalam belajar ya, dan diistiqomahkan terus, semangat terus. Masya Allah, luar biasa, kelas 6 ya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang mukmin yang cerdas. Jadi, mukmin itu adalah orang yang beriman ya, orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada rukun iman yang 6, termasuk beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan neraka, bahwasannya kehidupan setelah dunia itu ada. Nah, itu orang yang beriman pasti juga mengimani itu. Dan orang yang cerdas atau mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang dia menyiapkan bekal untuk akhiratnya, untuk kehidupan setelah dunia. Seperti ketika Rasulullah pun mengatakan demikian ya. Ketika Umar bin Khattab bercerita mendatangi Rasulullah bersama 10 sahabatnya, kemudian salah seorang di antara mereka, di antara sahabat-sahabat itu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling siap menghadapi kematian. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Jadi ingat, kata Rasulullah, orang yang cerdas bukan orang yang pintar matematika, bukan orang yang pinter nyiptain segala hal. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang paling siap menghadapi kematian dan paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Kalau orang yang buat HP aja udah cerdas banget kan? Orang yang nyiptain laptop juga cerdas banget. Orang yang bisa ngerancang bangunan gedung-gedung tinggi itu juga pasti cerdas. Tapi kalah cerdas dengan orang yang menyiapkan diri dengan kematiannya atau menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Kenapa? Karena kalau cerdas bisa buat ini dan itu cuma di dunia saja. Habis itu selesai, hilang, nggak dapat apa-apa. Tapi bagi orang yang menyiapkan diri untuk akhirat, itu dia menyiapkan bekal untuk sesuatu yang lebih kekal, yang lebih lama. Kita cerita dulu tentang manusia dari awal penciptaan sampai perjalanannya di akhirat. Jadi manusia itu sebelum dia masuk ke dunia,
dia melewati dua alam terlebih dahulu. Pertama, alam ruh, di mana manusia masih dalam bentuk ruh. Ruhnya masih ada di dalam ruh. Allah yang lebih tahu berapa lama di sana dan sampai kapan di sana. Kemudian Allah tiupkan, Allah berikan ruh itu ke rahim seorang ibu. Dan disitulah disebut sebagai alam rahim. Di alam rahim manusia rata-rata 9 bulan 10 hari. Setelah itu mereka lahir ke dunia, dan di dunia itu mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah. Dan lamanya di dunia itu sekitar 60-70 tahun. Itu pun yang sampai ya. Ada rata-rata segitu. Tapi kebanyakan di antara mereka ada juga yang kurang atau bahkan ada juga yang lebih. Tapi rata-rata yang paling banyak adalah 60-70 tahun umurnya. Dan setelah itu mereka meninggal ya. Setelah meninggal mereka masuk alam yang baru, yaitu alam barzakh, alam kubur. Di alam barzakh keadaan mereka itu ditentukan oleh amal mereka di dunia. Kalau di dunianya banyak berbuat baik, jadi mukmin yang baik, maka kuburannya itu sangat luas. Alam barzakhnya, tempat mereka menunggu, itu sangat luas. Kita ngelihatnya mungkin cuma 2 kali 1 meter tempat tidurnya, sempit kayaknya kan, dikubur lagi. Tapi bagi mereka yang di dalam situ, kalau dia mukmin, tempatnya luas luar biasa, termasuk bagian dari taman-tamannya surga. Bahkan ditemani dengan amal teman yang wangi dan indah banget. Itu bagi orang mukmin yang amalnya baik. Tapi bagi orang kafir itu tidak. Itu 2 kali 1 meter alam barzakh mereka itu malah semakin menghempit, semakin sempit, sampai tulang-tulang mereka hancur. Kemudian ditemani oleh teman yang sangat buruk rupa, karena amalnya juga buruk ketika di dunia. Kuncinya ingat, amal dunia menentukan keadaan kita di akhirat, termasuk di alam barzakh. Setelah alam barzakh, berapa lama Ustaz di alam barzakh? Sampai hari kiamat. Kalau hari kiamatnya 1000 tahun lagi, 1000 tahun di alam barzakh. Kalau besok udah kiamat ya besok di alam sampai besok doang. Tapi kemudian setelah hari kiamat dihancur leburkan dunia, kemudian Allah bangkitkan lagi mereka semua, yaitu di padang mahsyar. Padang mahsyar. Di padang mahsyar adalah tempat yang tidak ada tonjolan, tidak ada lekukan. Lurus aja. Kemudian matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu Allah yang lebih tahu berapa jauhnya. Bisa jadi 1 mili, 1 senti, atau 1 jengkal. Bisa jadi juga 1 mil, 1 kilo maksudnya. Tapi yang jelas didekatkan. Dan saat itu mereka di sana tidak memakai baju sehelai pun. Apakah mereka saling melihat ya Ustaz? Nanti bisa saling lihat? Enggak. Mereka di sana sama-sama khawatir. Mikir yang dipikirkan bukan lagi dia dan dia, tapi saya bagaimana, surga apa neraka saya ini gitu. 50.000 tahun di sana. 50.000 tahun, ada yang keringetnya saking banyaknya derasnya itu ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai sedada, seleher, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amal perbuatannya di dunia. Lagi-lagi kuncinya adalah tergantung perbuatan amal di dunia. Setelah padang mahsyar mereka lanjut lagi ke yaumil hisab dan yaumil mizan dan seterusnya. Yaumil hisab adalah hari perhitungan, amalnya dihitung berapa yang baik, berapa yang buruk, dan yaumil mizan adalah ditimbang mana yang berat mana, berat baiknya atau berat buruknya. Dan ingat ketika di surat Al-Qari'ah ya, ketika Allah berfirman fa amman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, ketika ditimbang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, bahagia selama-lamanya, masuk surga. Itu kalau pas ditimbang yang berat ini yang baik. Itu langsung masuk surga selama-lamanya, nikmat semuanya, tidak ada rasa sedih sedikit pun. Tergantung amal di dunia. Wa amma man khaffat mawazinu
fa ummuhu hawiyah. Dan Allah melanjutkan, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan keburukannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah kalian tahu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Itu tempat kembali bagi orang yang timbangan amal baiknya itu ringan, lebih berat timbangan keburukannya. Jadi bagi seorang manusia, siapapun dia, amal di dunia itu sangat menentukan baik, buruk, nikmat, sengsara di akhirat. Termasuk di alam barzah, padang mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, surga neraka. Maka wajar ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya hidupnya di dunia itu cuma 70 tahun, 60 tahun, nggak lama. Dan sementara 60-70 tahun ini menentukan kehidupan baik buruknya selama-lamanya di akhirat. Cuman ngorbanin 70 tahun, 60 tahun, dia bisa nikmat berjuta-juta tahun, bahkan selama-lamanya di akhirat. Maka seorang yang cerdas itu lebih memilih akhirat daripada di dunia. Bahkan orang yang lebih memilih akhirat, dunia itu malah ngejar-ngejar dia. Ngejar-ngejar orang yang mengejar akhirat. Kalau manusia mengejar dunia, akhirat menjauh, dunia pun menjauh. Tapi kalau orang yang mengejar akhirat, dunia yang mengejar orang tersebut malahan. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya menyiapkan diri, menyiapkan bekal. Enggak peduli masih muda atau sudah tua, semuanya harus nyari bekal. Kita soalnya masing-masing nanti di akhirat itu, jangan merasakan saya masih muda, kan saya masih kecil. Enggak. Bisa jadi, emang siapa yang bisa menjamin amal kita itu diterima Allah? Kan enggak ada. Maka banyak-banyakin beramal. Dan semoga saja amal kita diterima sama Allah dan dihitung sama Allah, ditimbang sama Allah. Dan banyak amal kebaikannya. Jangan malah kebanyakan sia-sianya. Jangan malah berbuat keburukan. A'udzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang mukmin yang cerdas, kita harus cerdas, harus memperbanyak bekal untuk akhirat kita supaya bisa selama-lamanya bahagia dan menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melewati neraka dan kesengsaraan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz doakan, semoga bisa istiqomah, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat dan menghilangkan atau menghindari hal-hal yang sia-sia bahkan berdosa. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pelajaran kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ingat minggu depan latihan 2 Sakofah Akidah.